Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Bahan Bakar dan Pembakaran, Bapak Muhammad Samsiroh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Bayu Mega Prastio dengan nomor induk mahasiswa 17320017. Kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas besar dari mata kuliah Bahan Bakar dan Pembakaran berupa bahan bakar minyak dari pirolisis Ewaste. Skema. Dalam presentasi kali ini, saya mengambil 5 subbab. Di antaranya ada A. Landasan teori, terdiri dari pengertian Ewaste dan pengertian pirolisis. Selanjutnya adalah B. Pirolisis Ewaste, meliputi proses pengolahan sampah elektronik menjadi bahan bakar minyak dengan metode pirolisis. Selanjutnya adalah C. Performa proses, berupa performa proses yang digunakan serta meninjau hasil produk untuk pengaplikasiannya. Selanjutnya adalah D. Potensi di Indonesia, berisikan data jumlah sampah elektronik serta jumlah konsumsi bahan bakar. Selanjutnya yang terakhir adalah E. Kesimpulan, merupakan ringkasan dari seluruh kajian mengenai bahan bakar minyak dari pirolisis Ewaste. Landasan teori. Sampah elektronik adalah dampak yang dihasilkan dari penggunaan barang elektronik secara masif di era teknologi informasi. Sampah ini dapat berupa baterai lawas, bola lampu pijar, monitor, televisi, telepon seluler, dan benda-benda elektronik lainnya. Benda elektronik merupakan benda keseluruhan barang elektronik yang sudah tidak dipakai. Benda tersebut dapat berupa bingkai, cover, atau rangka, serta komponen elektronik seperti papan sirkuit. Bisa dilihat di sini di gambar sebelah kiri itu merupakan sampah elektronik berupa monitor, dan untuk yang sebelah kanan yaitu sampah komponen elektronik berupa papan sirkuit. Klarifikasi sampah. Menurut European Waste from Electrical and Electronic Equipment dikelompokkan menjadi 4 kategori. Di sini saya mengambil data dari jurnal Vermesan, Twigg and Purkar pada tahun 2019. Didapatkan 4 kategori. Kategori pertama mencakup peralatan rumah tangga besar seperti lemari pendingin, mesin cuci, AC, dan lain-lain. Untuk kategori kedua mencakup peralatan rumah tangga kecil seperti penyedot debu, pemanggang roti, oven, kipas angin, dan lain-lain. Untuk kategori 3 mencakup ilmu teknologi atau IT dan peralatan telekomunikasi seperti komputer, tablet, notebook, smartphone, dan lain-lain. Untuk kategori yang terakhir, kategori 4 mencakup peralatan konsumen seperti halnya televisi, kamera digital, radio, pengeras suara, dan lain-lain. Jenis plastik yang dipakai di barang elektronik. Di sini ada 3 jenis plastik, yaitu ABS, POM, dan BPT. Plastik ABS ini memiliki sifat tahan terhadap bahan kimia dan stabil terhadap panas. Selanjutnya memiliki sifat ketahanan pukul dan sifat liat, serta memiliki sifat kekakuan dan mudah diproses. Untuk plastik PBT, yaitu plastik yang diproses menggunakan bahan tambahan atau adiktif untuk membenahi sifat dari plastik dari ABS. Selanjutnya adalah plastik POM, yaitu salah satu engineering plastik yang penting dan banyak digunakan di bidang elektronik, bangunan, dan sektor-sektor alat teknik. Selanjutnya adalah PCB, papan sirkuit cetak, merupakan papan yang memiliki sirkuit dari logam yang menghubungkan komponen elektronik tanpa menggunakan kabel. PCB terbuat dari campuran glass fiber atau resin yang diperkuat dengan kertas selusa dengan berbagai jenis logam. PCB memiliki sifat khusus serta karakteristik kimiawi yang membuatnya sulit untuk didaur ulang. Selanjutnya di sini ada dasar teori pirolisis. Pirolisis adalah proses degradasi termal
bahan-bahan polimer seperti plastik maupun material organik seperti biomasa dengan pemanasan tanpa melibatkan oksigen di dalamnya. Proses ini umumnya berlangsung pada temperatur antara 500 sampai 800 derajat Celcius. Pada proses ini, material atau bahan baku akan mengalami pemecahan struktur kimia menjadi fase gas. Gas ini kemudian dikondensasi menggunakan pendinginan udara maupun air sehingga produk yang dihasilkan dapat berupa cairan atau minyak. Minyak yang dihasilkan dapat digunakan untuk bahan bakar pada mesin diesel. Setelah gas mulai berkurang dan tidak ada lagi tetesan minyak pada tabung penampungan, proses ini dihentikan atau selesai. Selanjutnya, subbab yang kedua adalah pirolisis Ewasta. Dalam proses pirolisis ini terdapat 4 tahapan. Di antaranya ada 1, proses mekanik yang berfungsi untuk merubah bentuk sampah elektronik menjadi bubuk dan pemisahan logam. Yang kedua adalah chemical pretreatment, berupa pemurnian menggunakan larutan asam sebagai agen bleaching. Yang ketiga adalah proses pirolisis, melakukan proses pirolisis dengan kombinasi menggunakan sekam padi. Dan yang keempat adalah hasil produk berupa minyak yang telah terkondensasi serta penanganan residu. 1. Proses mekanik. Di sini sampah elektronik akan melakukan tahapan dari beberapa mesin untuk akhirnya menjadikan bubuk. Seperti di sini, dari awal di sini mesin hijau, dia berfungsi untuk mencacah dalam bentuk kasaran dari sampah elektronik yang selanjutnya dilanjutkan ke mesin ini yang berfungsi untuk merubah bentuk kasaran menjadi bentuk yang lebih halus atau bubuk. Selanjutnya adalah pemisahan antara bahan logam dan non-logam menggunakan magnet seperti ini. Selanjutnya setelah dilakukan pemisahan, dilanjutkan ke mesin vibrating screen yang berfungsi untuk menyaring partikel-partikel dari sampah elektronik yang telah menjadi bubuk untuk mendapatkan material yang halus. Di sini didapatkan 2 jenis produk dari proses mekanik berupa bubuk tembaga dan NMF atau non-metal fraksi. Selanjutnya adalah chemical pretreatment. Tahapan ini berupa proses pemurnian pada bubuk NMF. Metode ini untuk meningkatkan kemurnian menggunakan asam klorida yang bertujuan untuk melihat kemampuan larutan asam berupa HCl sebagai agen leaching pada proses pemurnian. Pada awalnya, NMF diolah dengan larutan kimia berupa HCl 0,1 mol per liter sebanyak 500 ml untuk bahan baku dengan berat 10 gram. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan logam. Setelah dilakukan pencucian dengan HCl, fase padatan kemudian dicampur dengan bubuk NaOH sebanyak 2 gram. Selanjutnya dimasukkan ke dalam air suling sebanyak 300 ml dan diaduk selama 2 jam pada suhu 20 derajat Celcius. Selanjutnya, semua campuran dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius. Produk yang dihasilkan dalam proses ini dilambangkan dengan PNMF, yang kemudian siap untuk dilakukan proses selanjutnya, yaitu proses pirolisis. Di sini terdapat perbedaan yang signifikan berupa warna dari bubuk itu. Bubuk NMF yang sebelumnya berwarna buram setelah dilakukan chemical pretreatment didapatkan warna yang putih seperti itu. Selanjutnya adalah proses pirolisis. Pada proses ini dilakukan kombinasi menggunakan sekam padi dengan perbandingan campuran sekam padi sebanyak 2 dan PNF sebanyak 1. Bahan baku dimasukkan ke dalam reaktor dan ditutup rapat-rapat agar tidak ada udara yang masuk ataupun keluar saat proses berlangsung. Gas N2 dialirkan secara kontinu ke dalam reaktor sebelum pemanasan berlangsung dengan laju aliran 0,5 liter per menit.
dalam waktu 2 menit. Suhu terminal pada panel pirolisis dikontrol pada suhu 800 derajat Celcius dengan laju pemanasan sebesar 40 derajat per menit. Dengan waktu retensi 1 jam untuk memastikan pirolisis benar-benar selesai. Hasil pirolisis. Produk berupa gas, cairan, dan padatan dapat dihasilkan setelah pirolisis selesai. Produk utamanya berupa CO, H2, CH4, C2H4, C2H6, dan hidrokarbon ringan lainnya. Produk berupa gas kemudian dikondensasi dalam sistem pendinginan sehingga didapatkan hasil cair. Hasil cair inilah yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar. Untuk produk padat berupa arang dan bahan lainnya seperti fiberglass. Hasil produk gas dengan CO pirolisis sekam padi dengan NMF dengan perbandingan 2:1 mencapai sekitar 41,6%. Limbah hasil pirolisis. Melalui pirolisis pada temperatur lebih tinggi, unsur organik Br di dalam plastik limbah elektronik berubah menjadi Br anorganik. Fraksi Br dengan jumlah yang besar dapat terlepas ke cairan dan fase gas yang akan menurunkan kualitas bahan bakar dan dapat menyebabkan pencemaran udara. Penggunaan NaOH sebagai campuran dari NMF akan bereaksi membentuk NaBr dan akan tertinggal menyatu dengan arang. Arang ini kemudian akan ditimbun untuk mengurangi resiko ekologi pada arang. Namun, tingkat risiko yang dihasilkan rendah karena logam berat telah dilarutkan ke dalam pencucian HCl, sehingga dapat menunjukkan kerusakan yang lebih sedikit pada tanah. Performa proses. Hasil produk gas dengan CO pirolisis sekam padi dan NMF dengan perbandingan 2:1 mencapai sekitar 41,6% dari total massa yang dimasukkan ke dalam reaktor. Hal ini menunjukkan bahwa pengolahan sampah elektronik menggunakan metode pirolisis untuk didapatkan energi yang terkandung di dalamnya cukup baik. Pirolisis PNNF dengan RH dapat meningkatkan dekomposisi bahan organik yang memodifikasi fungsi kelompok permukaan arang. NaOH yang dicampurkan sebelum dimasukkan ke dalam reaktor bereaksi dengan HBr atau Br2 untuk menghasilkan kristal NaBr selama pirolisis berlangsung. Setelah pirolisis selesai, karakteristik dari CBr menunjukkan bahan organik, semisal polimer yang telah terurai sepenuhnya. Aplikasi minyak pirolisis. Minyak yang dihasilkan dari pirolisis dapat diaplikasikan pada motor diesel. Minyak hasil pirolisis sebagai bahan bakar alternatif yang penggunaannya dicampur dengan biosolar. Bahan bakar campuran minyak ini memiliki pengaruh yang signifikan dan dapat digunakan langsung pada mesin diesel. Seperti halnya pada contoh di jurnal Nur Sujanto dan Sabtoadi tahun 2013, Waste Plastic Oil atau WPO dengan campuran 10% dapat meningkatkan torsi lebih baik. Potensi. Pada data dari Global E-Waste Monitor 2020, studi kasus E-Waste di Asia tahun 2019, di sini didapatkan data dari Asia Tenggara sendiri mencapai 3,5 metrik ton dengan rata-rata 5,4 kg per kapita. Sedangkan di Indonesia sendiri, jumlah sampah elektronik dicapai sebesar 1,618 kiloton. Selanjutnya, berdasarkan CNBC Indonesia, Badan Pengelola Hilir Minyak dan Gas Bumi (BOH Migas) mencatat konsumsi bahan bakar jenis solar mencapai 7,566 juta kiloliter pada tahun 2019 di bulan Januari sampai dengan bulan Juni, atau 52% dari kuota yang ditetapkan.
Penjatahan akan terus aktif dilakukan guna mengendalikan konsumsi bahan bakar serta jumlah sampah elektronik yang cukup banyak, maka teknologi pirolisis ini dikatakan sangat efektif untuk mengurangi jumlah sampah dan juga dapat menambah pasokan bahan bakar alternatif sehingga Indonesia mampu secara mandiri mengatasi permasalahan tersebut. Kesimpulan. Yang pertama adalah e-waste, merupakan sampah dari barang elektronik yang sudah tidak dipergunakan oleh pemiliknya. Yang kedua adalah pirolisis e-waste. CO pirolisis limbah sampah elektronik dengan sekam padi dapat menghasilkan produk cair yang bernilai sebagai bahan bakar alternatif. Yang ketiga adalah performa proses. Performa proses menghasilkan gas sebesar 41,6% serta limbah sampah yang tidak memiliki potensi bahaya untuk lingkungan. Yang keempat adalah potensi. Indonesia memiliki potensi energi yang cukup besar yang berasal dari jumlah sampah elektronik yang ada. Selanjutnya adalah aplikasi. Pengaplikasian dari minyak hasil pirolisis ini dapat meningkatkan kinerja dari mesin diesel. Oke, itulah presentasi dari saya. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Samsiro sebagai dosen pengampu mata kuliah bahan bakar dan pembakaran. Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pembuatan dan penayangan video ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.